Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai pagi hari Anda tentunya dalam program inspiratif Sapa Sulsel. Nah saudara, biasanya nih kalau di jenjang pendidikan ya kita pasti punya teman ataupun juga sahabat kalau lulus jadi alumni, tapi pengen ketemuan lagi nih untuk reuni. Nah biasanya di setiap jenjang pendidikan ada yang namanya ikatan alumni, termasuk di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar ada ikatan alumni Fakultas Hukum UMI yang pastinya juga punya banyak kegiatan-kegiatan yang menarik. Seperti apa lebih jelasnya pagi hari ini saya sudah bersama dengan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bapak Andi Buana Raja, yang juga merupakan Wakil Ketua Bidang Kajian Ilmiah dan Pembangunan Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, Pak, ini kalau di Fakultas Hukum UMI ada ikatan alumni ya, yang jadi wadah juga untuk bersatunya lagi alumni-alumni. Apakah ini organisasi atau seperti apa, Pak? Boleh dijelaskan dulu. Ya, ini organisasi resmi. Oke. Ya, jadi bahagian dari pilar utama sebuah universitas. Sebuah universitas. Itulah alumni. Menjadi sangat jelas sebagai pilar utama universitas ketika alumni ini adalah penyangga bangunan komunikasi, informasi untuk memperkuat lapisan alumni, juga output pengabdian, output serta pengabdian alumni di seluruh segmen kehidupan negara bangsa. Ya. Jadi alumninya kembali berkontribusi nih untuk Fakultas Hukum di UMI. Tentu saja begitu, tentu saja begitu, bahwa alumni setelah tinggalkan kampus, mereka tentu dengan upaya, dengan ikhtiar yang berproses di mana-mana, kemudian menjadi bahagian dari kehidupan yang tersegmentatif. Contoh misalnya menjadi ASN atau menjadi pekerja dalam satu perusahaan, ataukah menjadi tenaga yang profesional seperti advokat dan segala macam begitu. Pada gilirannya atau suatu saat dia pasti akan memberikan kontribusi besar, khususnya apa yang dikenal sebagai akreditasi. Iya. Yang terkait tentu saja dengan indikator derajat peningkatan mutu. Kalau akreditasi fakultasnya bagus, pasti berdampak juga ya untuk nanti mahasiswa-mahasiswa yang bergabung. Tapi kalau dari IKA Fakultas Hukum UMI ini sudah sejak kapan sih terbentuk, Pak? Apakah dari pertama kali berdirinya Fakultas Hukum UMI atau seperti apa, Pak? Ya tentu saja beberapa tahun setelah Fakultas Hukum UMI itu berdiri. Tetapi yang pasti ini sudah merupakan periode keempat. Periode keempat dari kesinambungan kepengurusan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Satu periode itu berapa lama, Pak? Satu periode itu 4-5 tahun. Ya. Berarti sudah cukup lama juga, ya kurang lebih 20 tahun lah ya untuk IKA Fakultas Hukum ini berdiri. Iya, kurang lebih. Tapi untuk latar belakangnya sendiri sehingga didirikan IKA Fakultas Hukum ini seperti apa, Pak? Sebenarnya sih pada prinsipnya sama. Untuk menjadi bahagian dari pilar indikator derajat kualitas satu fakultas dalam suatu perguruan tinggi. Tapi kalau yang sudah bergabung nih sebagai ikatan alumni, sudah berapa nih Pak yang tercatat dari 4 periode ini kira-kira? Alumni Fakultas Universitas Muslim Indonesia itu sudah sekitar 18.000. Iya, di kisaran itu. Oke. Nah kalau misalkan mahasiswa ini sudah menjadi alumni, sudah lulus, apakah otomatis langsung masuk ke ikatan alumni atau ada proses seleksi terlebih dahulu? Kan ini organisasi. Kalau secara teoritik tentu tidak, tentu dia langsung bukan diproses, tapi dia
adalah keanggotaan otomatis. Oke. Iya. Begitu dia yudisium, langsung tercatat sebagai alumni. Oke. Itu keanggotaan otomatis. Iya. Jadi setelah menanggalkan status mahasiswa, otomatis langsung menjadi alumni ya? Iya, begitu di yudisium langsung dia masuk keanggotaan otomatis sebagai alumni. Oke. Tapi kan yang tadi Bapak bilang 18.000 ya, kurang lebih 18.000 lulusannya dari Fakultas Hukum UMI untuk mengordinir sebanyak itu agar bisa tetap terkoneksi satu sama lain, bisa tetap jalin silaturahmi dalam organisasi ini tuh seperti apa, Pak? Hitung-hitung sih perjalanannya memang saat sekarang ini makin kompleks aja begitu. Dulu tentu sebelum ada HP tentu lebih agak sulit rentang kendalinya cukup panjang gitu. Nah, sekarang ada sosmed. Ya, sosmed sekarang adalah sarana penting dalam mengorganisir emosi, mengorganisir jiwa korsa dari kesadaran kealumnian itu lewat sosmed, lewat macam-macam, lewat WA, Instagram, Facebook, ya. Jadi sekarang memanfaatkan media sosial yang ada ya? Media sosial. Kalau dihitung-hitung hampir semuanya aktif kah atau seperti apa, Pak? Tentu tidak, tentu tidak semua aktif, tentu. Ya, tapi kita kan punya organisasi, organisasi IKA itu seperti misalnya ini Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ini adalah komisariat dari satu yang disebut dengan IKA Pusat UMI. Salah satu komisariatnya adalah Fakultas Hukum, begitu. Di bawah Fakultas Hukum ini, di bawahnya ada rayon dan koordinatorat. Oke. Iya. Sekarang ini mulai penyegaran kembali semua. Iya. Sempat 1 tahun kemarin itu sempat agak lamban begitu. Kenapa ya? Almarhum telah berpulang ke rahmatullah ketua sebelumnya, Bapak Haji Iksan Yassin Limpo. Ya. Ternyata beliau juga merupakan alumni ya dari Fakultas Hukum ya? Iya, alumni Fakultas Hukum ini kalau tidak salah tahun 82 kalau nggak salah. Kalau nggak salah 82 atau 83 ya beliau ini. Iya. Oke. Kalau nggak salah. Nah, kalau misalkan dari untuk anggotanya sendiri kan ada 18.000 yang masuk untuk jadi IKA alumni Fakultas Hukum ini, apakah dari strata 1 saja kah atau dari master sampai program doktor juga masuk dalam ikatan alumni atau seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau identitas asli ya pasti S1. Oke. S1, yudisium S1. Tetapi pengertian alumni bisa saja diterjemahkan termasuk yang pernah S2 di UMI, pernah S3 di UMI, khusus untuk misalnya di jurusan ilmu hukum, begitu, program doktoral ilmu hukum. Karena alumni biasa juga ditafsirkan sebagai orang yang pernah belajar, terdidik dan mendapatkan ijazah. Apakah itu ijazah sarjana S1, apakah pasca sarjana S2, ataukah program doktoral. Tetapi yang paling besar isi, komposisi alumni itu adanya ada S1. Iya, S1. Jadi setelah S1, setelah lulus jadi alumni, setelah yudisium langsung otomatis ya? Otomatis, itu kan otomatis. Iya benar, keanggotaan otomatis namanya. Oke, nah pasti dari IKA Fakultas Hukum juga punya banyak sekali ya kegiatan-kegiatan setiap pekannya mungkin atau setiap bulannya. Kira-kira kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu apa saja, Pak? Tapi sebelum itu kita akan bahas usai jeda berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, masih berbincang terkait dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI. Ternyata mempunyai banyak kegiatan-kegiatan menarik. Kegiatannya yang rutin dilakukan apa nih, Pak Andi Buana? Sebenarnya sih kalau mau dikatakan rutin, belum juga. Karena kami pelantikan tanggal 19 yang lalu. Lantas rapat kerja tanggal 20. Sekarang ini kita baru mau perencanaan aplikasi dari program. Baik, jadi nanti baru mau ada program-program baru. Nah, tadi juga saya mendapatkan informasi bahwa yang pernah menjabat sebagai ketua IKA
Fakultas Hukum ini adalah Bapak almarhum Ihsan Yassin Limpo. Pasti ada program-program nih yang sudah dijalankan oleh almarhum sebelumnya. Di tahun ini, di periode ini, apakah ada program baru atau melanjutkan program periode sebelumnya? Kalau terkait dengan program yang sebelumnya, ya setidaknya hubungan dengan fakultas. Itu yang rutin dan itu kepantasan dari sebuah satu masa periodisasi kepengurusan di Fakultas Hukum untuk ada kontribusi ke pihak pimpinan fakultas, ke pihak dekanat, ke kehidupan Fakultas Hukum UMI. Selebihnya itu adalah program yang tentu sama sekali pembaruan. Kami mengemban visi dari Ketua Umum yang sekarang, beliau Haji Andi Bakti Jupri, Sarjana Hukum Master Hukum. Visinya itu adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Iya, satu untuk semua untuk satu. Itu mengandaikan, menggerakkan ada penggiatan interaksi semua bidangnya untuk mengarah ke 3 misi besar. Yang pertama adalah interkoneksitas program. Interkoneksitas program itu bahwa setiap program yang ada di bidang masing-masing itu punya impact terhadap hal yang kedua yang disebut dengan keserentakan organisasi. Keserentakan pergerakan organisasi gitu. Jadi ada program di setiap bidang. Boleh dijelaskan bidangnya apa saja nih Pak? Bidangnya kalau nggak salah pertama itu pengembangan struktur kelembagaan. Kemudian ada peningkatan profesi alumni, karir alumni, pendampingan masyarakat. Seperti saya, kajian hukum dan pembangunan hukum. Itu kalau nggak salah ada 9 bidang. Ya. Yang pertama tadi punya impact kepada yang kedua, interkoneksitas program, kemudian masuk pada keserentakan gerak organisasi di semua tingkatan. Kemudian yang ketiga adalah impact ketiga adalah promosi alumni. Promosi alumni. Promosi alumni adalah program yang akan didorong oleh keserentakan organisasi. Dan keserentakan organisasi akan didorong dengan brand image dari interkoneksitas program. Interkoneksitas program ini, semua program yang ada dia disatukan dalam satu metodologi kerja program. Siapapun, apapun model kegiatannya akan terlihat dari metodologi yang bergerak di situ sebagai peralatannya. Nah tadi kalau dari Ikatan Alumni sendiri ini kan salah satu tujuan dibentuk untuk berkontribusi kepada Fakultas Hukum UMI, bagaimana nanti citranya akan bagus di luar sana, track recordnya seperti apa. Tapi bentuk kontribusinya untuk Fakultas Hukum sendiri itu akan seperti apa Pak? Ya, termasuk pikiran-pikiran tentang terkait kurikulum. Ada tantangan nih dari Pak Mas Menteri Nadiem Makarim tentang istilah kampus merdeka. Itu tantangan. Kalau seandainya kurikulum itu mau dirancang, ya begitu kami diminta untuk memberikan kontribusi, ya pasti kami siapkan kontribusi dalam bentuk kurikulum. Ya. Selebihnya ya tentu saja bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia yang ada di dalam, begitu dia keluar, kami di luar sudah siap untuk memandu mereka melalui program-program tadi itu. Jadi termasuk untuk kurikulum juga nih disentuh oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum ya Pak ya? Iya, kami bisa siapkan begitu fakultas minta itu. Selain itu bentuk kontribusi seperti apa lagi yang diberikan? Ya sebenarnya sih kadang-kadang sangat dalam bentuk sumbangan misalnya, itu bisa saja gitu. Berarti kalau dari Ikatan Alumni sendiri juga memberikan sumbangsi pikiran kepada fakultas? Pikiran, moral, material, bisa. Untuk kegiatan-kegiatan pertemuan sendiri antara alumni itu seperti apa Pak kegiatannya? Pasti kan di periode ini mungkin belum dilaksanakan, tapi baru. Di periode-periode sebelumnya sudah ada pasti pertemuannya seperti apa, ataukah dekat-dekat ini ada rencana untuk melakukan pertemuan? Sebenarnya secara umum di semua
hampir semua kegiatan kealumnian ya biasa disebut dengan reuni. Itu reuni. Biasa juga disebut dengan acara desnatalis. Atau mungkin ada dalam bentuk seminar dan lokakarya macam-macam begitu. Ataukah hari jadi milad UMI atau milad Fakultas Hukum. Biasa dalam momen-momen seperti itu alumni pada berkumpul. Yang ambil bagian justru alumni ya Pak ya? Memang alumni. Alumni yang mengorganizer semua segmen acara. Fakultas tinggal hadir aja di situ bicara seperti apa kondisi Fakultas Hukum hari ini, contoh gitu. Oh, oke. Iya. Nah, Fakultas Hukum UMI juga ini salah satu fakultas hukum kalau misalkan di Indonesia ataupun juga di Kota Makassar yang terkemuka ya begitu ya. Dia bandingkan juga dengan fakultas hukum yang lain. Untuk jebolan-jebolan alumninya nih Pak, boleh disampaikan sudah di mana saja nih berkarirnya? Sudah adakah menjadi pemangku kepentingan saat ini atau seperti apa? Banyak sih. Ada di ASN, ada di militer, ada di DPR, tapi di DPR pusat. Tapi kan kita pilih 2 nih. Bahkan mungkin kita pilih 3 mungkin agak lebih apa ya? Lebih permisif sedikit melihatnya begitu. Di ASN ya kita banyak ada beberapa yang berkarir di dunia aparat sipil negara. Di militer juga ada. Di politisi itu kan tadi, kalau itu kan karir, yang 2 pertama itu kan karir. Kalau yang profesional itu ada di politisi. Sekarang ini misalnya ketua Balek DPR RI, Andi Supratman Adgas. Itu alumni juga dari Fakultas Hukum UMI? Iya, alumni Fakultas Hukum UMI. Iya. Jadi kemarin Bapak Haji Iksan Yassin Limpo Bupati Goa 2 periode. Di pusat juga ada Supriyansa, juga anggota DPR RI. Ada Kak Sarifuddin Suding, itu juga anggota DPR RI sejak periode lalu. Jadi dari nama-nama yang sudah disebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa alumni-alumni Fakultas Hukum UMI juga berprestasi ya di Indonesia, bahkan di berbagai sektor baik ASN, politik. Iya, ASN ini ketua IKA sekarang, IKA Fakultas Hukum sekarang ini itu sudah kemana-mana itu sebagai kepala kantor BPN. Sekarang beliau ada kepala kantor BPN Kota Makassar. Jadi ini track record yang bagus juga ya untuk Fakultas Hukum UMI ke depannya untuk dipilih nih oleh calon-calon mahasiswa untuk masuk di sana. Tapi saudara, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, saudara. Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini. Mungkin Anda juga salah satu calon-calon mahasiswa yang ingin masuk di Fakultas Hukum UMI bisa dipilih. Terbukti alumninya tadi, Bapak Andi Buana ya, disebutkan bahwa sudah banyak sekali di Indonesia berperan aktif juga dari politik, ASN, dan masih banyak lagi. Kalau dari alumninya sendiri nih, sekarang melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia, bagaimana pandangannya? Kalau dunia penegakan hukum ada yang Kejari PD, itu ada Pak Effendi, Dinda Effendi angkatan 92. Ada juga hakim di Mojokerto, Andi Nemi Masrura. Iya, banyak sih. Kejari yang di Papua juga ada juga di Masamba. Jadi tersebar tidak hanya di Kota Makassar saja ya Pak? Iya. Hampir di seluruh Indonesia nih untuk alumni-alumninya. Iya, mereka juga yang ada di dunia bantuan hukum. Iya, mantan ketua LBH. Ada 2 figur di situ, ada Kak Hasbi Abdullah, ada Abdul Muthalib. Itu dunia bantuan hukum struktural, LBH Makassar itu. Itu di sana. Jadi dia bukan hanya ASN, bukan hanya
karir ASN, profesi advokat, termasuk bantuan hukum struktural. Oke, semuanya ada ya alumni dari Fakultas Ada, Hukum UMI. Pak Kakanda Tovan Pawo itu profesi advokat yang sekarang wali kota Parepare dan baru ketua Golkar DPD Sulawesi Selatan. Oke. Nah, tadi kalau misalkan Bapak cerita ya bahwa tahun ini, periode ini semuanya pembaruan. Program apa yang ingin dikedepankan untuk periode kali ini yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya? Sudah adakah gambaran atau mungkin sudah diperbincangkan, didiskusikan sebelumnya dengan alumni-alumni yang lain? Kalau strong program ini, semua dari setiap bidang itu adalah sebuah strong program untuk menggerakkan brand IKA Fakultas Hukum UMI yang lebih banyak mengarah pada konsolidasi dan restrukturisasi organisasi IKA. Kalau ini semuanya bergerak, maka dia akan mengarah ke promosi alumni. Saya perlu garis bawahi sebagai blueprint program ini, strong program ini, bahwa kalau sistem dan SOP program ini, sebuah tata laksana program ini berjalan secara baik, maka promosi alumni tidak bergantung di IKA Pusat Fakultas Hukum, IKA Fakultas Hukum, tapi semua rayon dan koordinatorat akan menghadirkan progres promosi alumni. Progres promosi alumni. Tidak bergantung di IKA Pusat Fakultas Hukum. Nah, terakhir Pak, harapan-harapan ke depannya seperti apa? Ya, harapan ke depannya tentu saja dengan jargon satu untuk semua untuk satu. Harapan paling utama bahwa kita dalam masa pandemi COVID-19 itu adalah sebuah guncangan, tetapi bukan ancaman. Ia adalah sebuah tantangan. Dengan guncangan ini, maka kita berharap semua alumni ini kembali ke rumah alma mater. Dalam artian kembali menyatu, kemudian berdialog lebih banyak untuk menghadapi tantangan ke depan pasca pandemi COVID, post pandemi COVID. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih Bapak Andi Buana Raja, pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI dan juga merupakan Wakil Ketua Bidang Kajian Ilmiah dan Pembangunan Hukum. Terima kasih atas bincang-bincangnya pagi hari ini. Sukses selalu untuk Ikatan Alumni Fakultas Hukum UMI. Semoga visi misinya dapat terlaksana dengan baik dan bisa menjawab semua tantangan ya, apalagi setelah pandemi COVID-19 ini.